Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azun Fauzanul Abdillah dan ini teman saya Muhammad Ridwan. Kami di sini dari Universitas Cendekia Abdi Tama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengertian muhkam dan mutasyabih dalam mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen kita Ibu Dewi Lestari MPDI. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian muhkam dan mutasyabih. Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih, terdapat banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut. A. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. B. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedang mutasyabih mengandung banyak wajah. C. Muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan menunjuk kepada ayat-ayat lain. Pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih. Pertama, ulama golongan Hanafiyah mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasihkan, sedangkan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang sama maksud petunjuknya, sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Sebab lafaz mutasyabih itu termasuk hal-hal yang diketahui Allah saja artinya. Contohnya seperti hal-hal yang gaib. Yang kedua, mayoritas ulama golongan ahlu fiqh yang berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang tidak bisa ditakwil kecuali satu arah, sedangkan lafaz mutasyabih adalah artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa segi karena masih sama. Lalu yang ketiga, menurut mazhab salaf, yaitu para ulama dari generasi sahabat, mereka berusaha untuk mengimaninya dan menyerahkan makna serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum salaf, ayat-ayat mutasyabihat tidak perlu ditakwilkan, sebab yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berusaha mengimaninya. Sedangkan menurut mazhab khalaf seperti Imam Haramain, mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Mereka mentakwil lafaz istiwa atau bersemayam dengan Maha Berkuasa menciptakan sesuatu tanpa susah payah. Kalimat Ja'a Rabbuka, kedatangan Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 22 ditakwilkan dengan kedatangan perintahnya. Pandangan dan sikap para ulama menghadapi ayat-ayat mutasyabih. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih terbagi dalam dua kelompok, yaitu pertama, mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri. Takwid ialah mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahlil bagi Allah. Masuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Kedua, mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran, Ahmad Syadali dan Ahmad Rafi'i meringkas ada 3 sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran, yaitu
Satu, disebabkan oleh ketersembunyian pada lafal, yang kedua disebabkan oleh ketersembunyian pada makna, dan yang ketiga disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal. Macam-macam mutasyabih. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat musyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Surat Quran Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyarab, mengqayyidkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib, dan yang terakhir, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasih mendalam ilmu. Muhkamat dan mutasyabihat dalam hukum Islam dan implikasinya. Pemahaman tentang muhkam mutasyabih dalam studi ulumul Quran memiliki sedikit perbedaan di kalangan ulama ahli fikih, di mana menurut para syar'iyin meminjam istilah Az-Zarqani, ayat muhkam adalah ayat yang tidak dinasakh, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang kandungannya hukumnya dinasakh. Pengaplikasian ayat muhkam mutasyabih dalam wilayah fikih tidak hanya terbatas pada nasikh dan mansukhh saja, karena ketika mengatakan muhkam maka berarti maknanya sudah jelas. Dalam istilah usul fiqh, hal ini disebut dengan mubayyin, ayat yang dapat dipahami maknanya secara langsung sejak diturunkan dan tidak butuh penjelasan lain. Hikmah ayat mutasyabih. 1. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Yang kedua, menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Dan yang terakhir, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu seperti ilmu bahasa, gramatika, ma'ani, usul fiqh, dan yang sebagainya. Hikmah ayat muhkam. Di bawah ini adalah beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam, diantaranya adalah 1. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Kedua, menjadi rahmat bagi manusia khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup terang dan jelas. Yang ketiga, memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Yang keempat, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, sebab ayatnya mudah dimengerti dan dipahami. Yang kelima, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dan dalam mempelajari isinya. Dan yang terakhir, mempercepat usaha tahfizul Quran. Kesimpulan muhkam merupakan ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabihat berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Sebab adanya ayat mutasyabih ialah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pun masih dalam tahap belajar. Syukran. Dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.